Kalau kita baca Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21, ini cerita bagaimana orang-orang Yahudi mau mencobai Yesus. Dan mereka bertanya, "Eh, kita ini perlu bayar pajak apa enggak?" Ya, lalu Yesus bilang, "Coba ambil satu mata uang ya." Dan ketika sudah diambil, Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ini salah satu contoh ini ya, hikmat ya, yang tiba-tiba muncul pada satu keadaan, sehingga membungkam orang-orang yang mencobai Yesus. Dari sini kita bisa belajar satu prinsip ya dari jawaban yang dia berikan ini, bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita berikan ya kepada kaisar, dalam arti kepada pemerintah ya. Kalau kita beli makanan kan ada pajak misalnya ya. Kemudian tetap kita berikan kepada Tuhan apa yang memang wajib kita berikan. Nah, ini kan bicara tentang uang khususnya. Berarti ada persembahan yang perlu kita berikan ya di dalam pelayanan, karena itu digunakan untuk biaya running the ministry ya, untuk membuat pelayanan itu bisa berjalan ya. Nah, jadi dua-duanya diperlukan ya, dikatakan seperti ini. Nah, ada contoh lain, bukan contoh kejadian lain ya. Waktu itu pemungut pajak itu bertanya ya kepada Petrus, "Gurumu bayar pajak enggak ya?" Terus Petrus bilang, "Oh iya bayar kok," gitu ya. Kemudian Yesus bertanya kepada Simon Petrus ya, "Menurut kamu orang yang bayar pajak tuh siapa?" katanya, "orang asing ataukah rakyat sendiri ya? Dari mana diambil pajak itu?" Nah, kemudian Simon menjawab, "Oh, dari orang asing," ya. Terus Yesus jawab di Matius 17 ini ya, dia bilang begini, "Kalau gitu ya bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Kalau baca di beberapa tafsiran ya, tentu ini kita harus lihat konteksnya. Ada satu catatan dari Alkitab ya, Study Bible, yang mengatakan bahwa di Perjanjian Lama, di Kitab Keluaran itu memang ada pajak yang dipungut untuk setiap orang Israel yang umurnya sudah 20 tahun ke atas. Dan itu digunakan salah satunya ya untuk pemeliharaan bait suci ya dan sebagainya. Nah, lalu Yesus mengatakan bahwa kalau begitu sebenarnya yang ada di bait suci itu ya bebas ya, karena mereka itu nggak perlu ya. Yesus mengatakan juga bahwa dia itu anak ya di situ, dan orang-orang yang melayani di bait Allah itu ya harusnya bebas juga ya. Kira-kira seperti itulah. Memang harus melihat konteksnya ya. Ini bisa ada beberapa beda pendapat. Tapi yang saya mau ceritakan di sini adalah Yesus bergerak lebih daripada sekedar harusnya nggak perlu bayar ya. Tapi dia bergerak, oke, nggak apa-apa ya. Supaya jangan jadi batu sandungan, supaya jangan jadi persoalan, kita bayar aja ya. Jadi mereka tidak bisa untuk mencari alasan atau untuk menjatuhkan kita ya, kira-kira seperti itu. Dan cara Yesus membayar pajaknya itu adalah unik ya. Saya suka bilang ini ATM ya. Pergi ke ATM ya, masukkan kartu, pencet-pencet, lalu keluar nanti ya uang dan bayarkan untuk yang diperlukan. Nah, ini disuruh pergi ke danau, dan kemudian ikan pertama yang kau pancing, tangkap dan bukalah mulutnya, ada mata uang, pakai itu untuk bayar pajak. Ini menarik sekali ya, karena ya kan banyak ikan ya. Dan ini perlu ketaatan dari Simon Petrus untuk melakukan apa yang memang
eh, diperintahkan, ya. Nah, waktu di perkawinan di Kana, ya, itu kalau kita baca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, kan dikatakan ada perkawinan di Kana, lalu ibu Yesus ada di sana, ya. Kemudian Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke sana. Lalu ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibuku, saatku belum tiba. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya, ya, itu ibu Yesus berkata kepada para pelayan yang ada di situ, apapun yang dia perintahkan, kamu lakukan. Ya. Nah, itu poinnya sebenarnya. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan itu lakukan. Dan ketika Tuhan perintahkan isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, walaupun airnya tuh air yang bukan anggur, ya, isi, kemudian sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan akhirnya air itu menjadi anggur. Yang diperlukan di situ adalah ketaatan, ya. Nah, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan khotbah, ya, dan menarik sekali. Ketika dia ceritakan bagaimana Yesus memerintahkan Simon pergi ke danau, lalu mancing, lalu ikan pertama yang kamu tangkap, ya, buka mulutnya, ada mata uang di situ, dan pakai itu untuk bayar pajak. Nah, hamba Tuhan dibilang, itu ikan pertama, artinya ada ikan-ikan berikutnya yang dia pancing. Ya, jadi menarik juga, ya. Jadi dia bilang bahwa ikan pertama itu dia buka, ya, mulutnya, lalu ada mata uang, pakai itu buat bayar pajak, ya, yang diminta oleh pemungut pajak itu. Lalu ikan-ikan berikutnya yang kamu tangkap, ya, termasuk ikan pertama juga di situ, ya, kamu jual dan kamu dapat penghasilan dari situ, ya. Menarik sekali. Ada hal-hal yang nggak pernah terpikir tapi bisa seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah Yesus ini tidak terikat dengan keharusan mencari uang, ya. Dia punya misi, ya, dia tahu dia perlu lakukan apa, dan ketika dia tahu dia harus lakukan sesuatu, maka yang diperlukan untuk hal itu pasti selalu ada. Ketika dia mengerti bahwa supaya jangan jadi batu sandungan, maka dia perlu bayar pajak, ya. Nah, caranya unik. Dia perintahkan Simon pergi ke danau, ya, mancing, dan nanti dapat ikan itu dibuka mulutnya, ada mata uang di situ, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini diperlukan ketaatan, ya. Kalau sebelumnya, kalau kita baca, ini ada beberapa kejadian, ya, di mana dibutuhkan ketaatan. Satu ketika, waktu itu Simon dengan teman-temannya baru selesai membereskan jala karena semalam mencari ikan nggak ada hasilnya. Mereka sedang mencuci jalannya, lalu Yesus lewat dan Yesus naik ke perahu Simon. Nah, kemudian dia pakai perahu Simon itu sebagai mimbar untuk dia ngajar banyak orang. Setelah itu dia berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon konflik, ya, karena udah semalaman kerja keras, nggak ada hasilnya. Tapi karena dia tahu ini yang nyuruh ini bukan orang sembarangan ini, jadi dia mau nurut juga, ya. Lalu itu perlu usaha, ya. Waktu diperintah perlu usaha untuk membawa perahu itu ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jala seperti yang mereka lakukan semalam, ya, dan tidak ada hasilnya. Itu kan secara logika orang bodoh gitu, ya. Tapi kan kalau ikut Tuhan ya begitu, ya. Seringkali ada beberapa hal yang dia suruh nggak masuk akal dan bisa dilakukan, ya lakukan aja, ya. Dan waktu dilakukan, jala mereka mulai koyak, ya. Dan mereka dapat ikan begitu banyak, 2 perahu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Nah, itu perlu ketaatan, ya. Nah, yang ini lebih sulit, yang suruh pergi ke danau, bawa pancing, dan mancing, dan nunggu di situ. Dan begitu dapat, dibuka, dan ada betul, ya. Satu ikan, dibuka mulutnya, ada mata uang, ya. Nah, ini yang
yang Yesus itu ketika dia sampaikan sesuatu, maka kita perlu taat ya. Ini yang Ibu Yesus katakan kepada para pelayan di Yohanes pasal 2 itu ya. Ketika air menjadi anggur ya. Sebelumnya dia sudah bilang di ayat 5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Jangan mempertanyakan, lakukan aja. Kan bisa, barangnya ada. Ya, jangan berdalih-dalih lagi ya. Jangan mager, jangan malas gerak, disuruh lakukan aja ya. Kecuali itu memang nggak bisa ya. Tapi kalau bisa dilakukan, itu tinggal masalah mau nurut apa enggak ya. Dan semua mujizat yang terjadi di Alkitab itu, kisahnya itu bisa kita baca, pelajarannya itu cuma pelajaran ketaatan. Jadi memang kehidupan Kristen itu ya kembali lagi. Kan dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi kata mengenal itu kan mengenal dalam keintiman, ginosko. Jadi memang kehidupan Kristen itu adalah pengenalan dengan Tuhan yang bertumbuh terus, ya, pergaulan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, walk with God. Ya, melibatkan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Henokh di zaman Perjanjian Lama. Ya, menikah, dia punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan, tapi toh tetap bisa bergaul dengan Tuhan ya. Setiap hari walk with God ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, waktu walk with God itu bergaul dengan Tuhan itu nanti kan terjadi conversation, komunikasi, percakapan. Kita bertanya, Tuhan menjawab, ya, atau seperti di Perjanjian Lama, ya, ketika katakan hari sejuk, ya, Adam dan Hawa bersembunyi, lalu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya. Kalau kita ingat bagaimana Yesus ketika berjumpa dengan Bartimius, waktu itu Bartimius dia sudah teriak-teriak, dan akhirnya ketika Bartimius sudah berhadapan dengan Yesus, Yesus bertanya, apa yang kau kendaki aku perbuat bagimu? Ya. Dia bertanya, lalu dijawab oleh Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Ya. Itu mungkin komunikasi. Ya. Di Perjanjian Lama juga ketika Salomo mempersembahkan korban yang begitu banyak, kemudian Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bertanya, apa yang kau kendaki? Ya, mintalah apa yang kau inginkan. Lalu Salomo minta hikmat, ya, karena dia harus memimpin bangsa yang besar. Nah, itu komunikasi, ya. Dan selama komunikasi itu dijaga, ya, maka kita tahu, ya, harus berbuat apa. Ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa ya. Jadi dari keluarga yang sangat miskin ya. Walaupun orang tuanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka keluarga besar ya, anak-anaknya banyak ya. Nah, tapi waktu dia mulai kenal Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia ngerti Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Saya nggak perlu khawatir tentang keuangan, kebutuhan saya. Ketika saya butuhkan, itu akan ada ya. Yang penting saya ikutin aja. Dia bilang apa, lakukan aja. Nah, seperti yang Ibu Yesus katakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ini prinsip yang Simon pasti dengar waktu itu ya. Jadi ketika Yesus kemudian berkata kepada dia, kamu pergi ke danau, kamu mancing. Ya, hal ini nggak bawa jala gitu. Karena kalau jala kan banyak ikan ditangkap ya. Tapi ini ada satu ikan yang spesifik ya. Kamu pancing, kamu tangkap ikan pertama gitu ya. Kamu tangkap, buka mulutnya, di situ ada mata uang. Saudara, saya percaya ya, tuntunan Tuhan tuh bisa begitu detail sekali. Sama seperti ketika Nuh disuruh membuat bahtera ya.
begitu detail ya, ukurannya, ya bahannya dari apa, sehingga bahtera tersebut bisa dibangun. Nah, waktu dulu ya, teman-teman ya, banyak orang ketika selesai kuliah kemudian mulai membuat lamaran ya, karena mau bekerja. Nah, secara umum ada teman yang dulu dia ngetik surat lamaran dengan rapi, kemudian dia print 100 kali ya, itu bisa diaturkan ya, nama-nama perusahaannya kita udah dikumpulkan, lalu kita print 100 surat lamaran itu ya ke masing-masing perusahaan yang ada, lalu tanda tangan, lalu temen yang buat ini dia mulai jalan di Jalan Sudirman ya, di Tamrin, Jakarta, yang banyak gedung-gedung perkantoran, lalu dia masuk setiap gedung, ada berapa kantor dia masukin lamaran demi lamaran di sana. Dan dari 100 yang dia kirim itu, ada beberapa yang panggil dia wawancara, sehingga akhirnya dia keterima ya di satu perusahaan dan dia bekerja dan ya dia menikmati ya pertumbuhan karir di sana. Nah, tapi ada juga yang begitu spesifik Tuhan menuntun ya. Ada orang-orang yang saya kenal, ya orang-orang yang dekat yang saya tahu, dan praktis tidak buat lamaran, malah dicari ya. Jadi bisa spesifik. Ini kembali ke contoh yang ikan ini ya. Nah, kenapa Tuhan nggak suruh tebarkan jala ya? Karena kalau tebarkan jala banyak ikan yang kita angkap ya, lebih sulit memilih yang mana. Tapi ini mancing satu ikan pertama itu kamu buka mulutnya, maka di situ kamu akan dapatkan yang memang kamu perlukan ya. Nah, ada yang relatif lebih mudah, yaitu ketika Yesus sudah bangkit dan kemudian murid-murid ini masih kalang kabut, belum tahu mesti ngapain. Mereka cari ikan dan semalaman nggak dapat apa-apa ya. Lalu pagi-pagi Yesus ada di pantai, Yesus sudah bangkit waktu itu. Nah, murid-murid ini nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kemudian Yesus bertanya, "Hai anak-anak, ada nggak lauk pauk?" Mereka bilang, "Nggak ada." Lalu dia berkata di Yohanes ini ya, pasal 21 ayat 6, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Nah, ini relatif mudah, kenapa? Karena mereka sedang di perahu, jalannya masih ada ya. Cuma tinggal dilempar aja di sebelah kanan ya. Dan ketika mereka nurut, mereka dapat banyak ikan. 153 ekor banyaknya, dan sekalipun banyak tapi tidak robek, tidak koyak jalannya. Kenapa? Karena waktu itu memang yang diperintahkan cuma tebarkan satu jala ya. Dan pelajaran yang didapat dari sini apa? Ya memang akhirnya semua bermuara kepada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, lalu bergaulah dengan Tuhan senantiasa, tangkap suaranya dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Maka mujizat itu akan terjadi ya. Jadi kebutuhan untuk bayar pajak bukan dengan susah payah kita cari usaha dan sebagainya ya. Tapi lebih kepada Dia suruh apa? Lakukan itu. Tentu ada yang perlu usaha juga, sama seperti Dia berkata, "Ayo bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Nah, itu perlu usaha gitu ya. Perlu itu jala yang sudah dicuci ya, dibawa lagi, kemudian perahunya ditolakkan lebih jauh ya ke tempat yang dalam ya. Berarti butuh waktu tuh, butuh usaha. Lalu tebarkan jala itu dan akhirnya dapat hasilnya banyak sekali ya. Kita perlu ada istilahnya begini ya, work smart ya. Work smart itu bekerja dengan pandai. Tidak semua harus kita kerjakan, kita harus pilah-pilah ya. Kita pakai hikmat, pakai otak lah gitu ya. Daripada misalnya pakai pacul gitu ya, pakai teknologi misalnya, pakai bulldozer gitu. Tapi ada yang lebih canggih daripada itu semua adalah ikuti tuntunannya ya. Engkau akan tepat pada sasaran, tidak perlu buang banyak tenaga, buang banyak waktu, tapi tepat pada sasaran. Caranya bagaimana? Bangun hubungan dengan Tuhan ya, dengarkan perintahnya dan lakukan dalam ketaatan. Amin.